Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan saya sehat kembali setelah sebelumnya saya mengalami sakit sekian hari, kurang lebih 2 pekan. Nah, karena saking kangennya saya memberikan berbagi ilmu, maka saya mulai hari ini insya Allah akan mencoba merutinkan. Semoga dengan rutinitas kita mengaji, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita menjadi hambanya yang terbaik. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu belakangan bahkan sejak 2020 sampai hari ini, hampir setiap pekan kita mendengarkan berita, menyaksikan banyaknya ulama-ulama yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan satu kondisi yang patut kita sedihkan, namun juga patut kita perjuangkan. Karena segala macam musibah yang Allah timpakan kepada kita tentunya ada hikmah di baliknya. Ya, termasuk kematiannya para ulama. Kalau kematian kita sih ya mungkin tidak ada yang akan menangisi, paling keluarga kita. Tapi kalau kematian ulama, Masya Allah, ribuan orang menghadiri. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral viewers wa subscribers, kali ini saya sebagaimana kebiasaan saya adalah membaca kitab Al-Jami'us Shaghir. Kesukaan saya, kitab Al-Jami'us Shaghir ini sebuah kitab yang kecil, bisa terbilang kecil karena hanya 1 jilid, tapi isinya luar biasa. Saya ketika pertama kali mengetahui kitab Al-Jami'us Shaghir ini berasa, ya Allah, ini emas semacam apa yang Engkau hadirkan untuk saya. Ini mutiara yang betapa mahalnya yang Engkau hadirkan untuk saya. Karena bagi saya semua yang ada di dalam buku ini adalah emas semuanya. Yang ada di kitab ini adalah emas semuanya. Sangat-sangat berharga. Nah, kali ini mungkin sudah Anda bisa menyaksikan beberapa podcast saya tentang kitab Al-Jami'us Shaghir ini. Nah, kali ini berkaitan dengan apa yang sedang menjadi fenomena, yaitu wafatnya banyak ulama. Saya ingin membacakan sebuah hadis yang yaitu pada huruf mim. Pada huruf mim, sab'atu alafin tis'atu mi'ah sab'ah wa khamsun, yaitu hadis Bismillahirrahmanirrahim. Ma qabadallahu ta'ala aliman min hadhil ummati illa kana thughratan fil islami la tusaddu thulmatuhu ila yaumil qiyamati. Ya, la tusaddu thulmatuhu ila yaumil qiyamati. Ma qabadah, hadis ini diriwayatkan oleh As-Sijzi fil Ibanati wal
marhubi fil ilmi an Ibni Umar radhiyallahu anhu. Jadi Al-Imam Jalaluddin bin Abi Bakar As-Suyuti mengambil riwayat hadis ini dari kitab yang mungkin kita tidak terbiasa melihat kitab itu, dan mungkin sudah jarang sekali kita temukan. Hadis ini penting sekali. Maqabadoh, tidaklah mencabut. Siapa yang mencabut? Allahu Ta'ala, yaitu Allah yang maha mulia. Aliman, seseorang yang alim. Min hadhil ummati, dari umat ini. Kenapa Nabi Muhammad mengkhususkan orang alim di kalangan umat ini? Karena orang alim di kalangan umat-umat sebelumnya, kalau orang Yahudi itu rahib, kalau rohib ya, rohib rohib terlalu fasih saya ini. Kalau di kalangan orang Yahudi adalah rahib ya. Yang paling terkenal adalah Rahibu Buhaira, yang mengetahui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kalangan Nasrani ada pendeta, ada pastor. Nah, kalau di kalangan umat Islam namanya alim atau ulama. Alim itu mufrad, jamaknya adalah ulama. Illa, kecuali karena ada apa itu qabdul alim ya. Rujuknya kepada kalimat yang sebelumnya, qabdul alim. Illa kana qabdul alim sughuratan, menjadi penyesalan, menjadi kesedihan, menjadi merasa bahaya sekali lah gitu. Sughurah fil islami, di dalam agama Islam. Karena kenapa menjadi penyesalan? Karena betapa ulama adalah orang-orang yang menjadi penyuluh, menjadi suluh, menjadi lentera, menjadi penghidup muhyiddin, penghidup agama. Sebuah komunitas ketika tidak ada ulamanya, maka komunitas tersebut akan tidak mengenal Islam. Lalu ketika kehadiran ulama, maka serasa agama itu hidup di kalangan tersebut. Bagaimana kita tahu banyak sekali ulama-ulama yang ya, ini sebagai renungan juga. Mungkin kita memang standar hukum berpindah dari negara Islam kepada negara yang mayoritasnya adalah orang-orang kafir, yang mana Islam di situ tidak bisa leluasa dilaksanakan. Maka hukum induknya, hukum asalnya adalah haram ya, adalah haram. Tapi ketika ada ulama-ulama yang mau hijrah, meninggalkan negara Islam menuju negara yang kafir tersebut untuk mendakwahkan Islam, maka tentunya kita amat sangat berterima kasih di mana Islam menjadi tersebar. Sebagaimana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Dzar, kalau tidak salah Abu Dzar ke Yaman. Kemudian Abu Dzar ditanya oleh Rasulullah, kamu menghukumi ketika ada masalah, kamu menghukumi mereka dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau di Al-Quran tidak ada, dengan Al-Hadis. Kalau di Al-Hadis tidak ada, maka dengan biro'i, dengan pendapatku. Nah, kemudian ada juga hadis yang lainnya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan jangan hukumi mereka dengan hukum Allah, tapi hukumilah mereka dengan hukummu. Ya, nah ini hadis ini cukup dilematis bagi sebagian orang. Nah, perlu pengajian yang
yang agak jauh lah. Kita nanti di lain kesempatan insya Allah. Nah, kita kembali ke tadi bahwa dengan hadirnya ulama di tempat-tempat yang Islam tidak menjadi basis di situ, maka kita sangat berterima kasih. Nah, ketika ulama hadir di situ, maka kemudian terasa agama itu hidup, agama Islam hidup di tempat tersebut. Dan andai kemudian wafat ulama tersebut, maka betapa komunitas tersebut seolah-olah menjadi sepi, seolah-olah menjadi gelap. Nah, itu sangat-sangat kita rasakan. Maka kita perlu memperbanyak keberadaan ulama dimanapun tempatnya. La tusaddu sulmatuhu ila yaumil qiyamah, dan tidak bisa dihilangkan kondisi kesedihan tersebut sampai hari kiamat, karena kita tidaklah mengalami sebuah keadaan kecuali semakin buruk dan semakin buruk sampai datangnya hari kiamat. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, perlu kiranya kita juga membaca syarah dari hadis yang kita baca tadi. Kebetulan saya masih memesan kitab syarahnya Jami'us Shaghir ini, yaitu Faidul Qadir. Sementara kita baca dulu dari Maktabah Syamilah ini. Menurut sebagian ulama, hadis ini memang maudhu, tapi ulama yang lain mengatakan dhaif. Nah, setidaknya menjadi, kita ambil sisi positifnya, kita ambil hikmahnya, bahwa betul sekali kematian ulama itu menjadi kesedihan dan penyesalan yang luar biasa. Jangankan ulama, kematian bagi para pencinta hewan, kematian hewan saja ditangisinya luar biasa, ya kan? Apalagi bahkan kematian surat kendaraan itu aja kadang orang menangis, ya Allah kok sudah mati nih. Itu aja sudah sedihnya luar biasa. Kemudian kematian hewan, sedihnya luar biasa. Anak-anak ya, kadang sebagaimana yang kita tahu, anak-anak kecil mereka sangat sayang dengan hewan-hewan yang lucu. Nah, anak saya juga semacam itu. Nah, saya selalu terngiang-ngiang itu. Kemudian saya teringat dengan keberadaan hadis Nughair, ya, hadis Nughair. Ya, hadis Nughair yaitu seekor burung kecil yang menjadi mainannya anak kecil pada zaman Rasulullah. Menjadi seorang anak kecil sangat suka bermain dengan hewan kecil yang bernama Nughair, burung kecil bernama Nughair. Nah, kemudian burung kecil tersebut mati dan sang anak sangat sedih sekali. Nah, dia menangis, dan setiap kali anak ini bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah pasti menanyakan, "Ma fa'alan Nughair?" Apa kabar Nughair? Apa kabar Nughair? Ini adalah sebuah kelembutan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita juga mungkin biasa begitu ya, mengucapkan kalimat sapaan kepada anak-anak kecil dengan sesuatu yang mereka akrab dengan sesuatu tersebut ya. Ketika kita bertemu anak kecil, kita biasa melakukan itu, dan itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini mengingatkan bahwa kematian hewan kecil saja juga bisa menjadi kesedihan bagi banyak orang. Nah, apalagi kematiannya ulama. Nah, kematian ulama ini betul-betul, walaupun kita tidak pernah mengenal ulama tersebut,
walaupun kita tidak pernah mendapatkan manfaat dari ulama tersebut, tapi sudah seyogyanya lah kita yang kita pikirkan. Jangan kok kita itu sedih dengan hilangnya dunia saja, nah, tapi harusnya dengan hilangnya bintang-bintang agama kita itu sepatutnya lah kita sedih ya, sepatutnya lah kita sedih. Mosok dengan dunia kita kehilangan itu sedih sekali, tapi dengan kehilangannya kita dengan ulama itu kenapa kita tidak sedih? Ya memang Allah Subhanahu wa taala punya kuasa ya untuk tetap menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi ini adalah sebuah sikap, akhlak dan adab yang memang sudah menjadi kewajiban kita, ya, sudah menjadi kewajiban kita. Ketika ada ulama yang meninggal, lalu kita sedih, kita bukan sedih karena kita tidak lagi mendapatkan manfaat dari ulama tersebut, manfaat duniawi begitu ya. Jangan seperti itu. Tapi sedihnya kita adalah, ya Allah, orang yang mengajarkan agamamu sudah wafat, lalu nanti siapa penggantinya yang akan mengajarkan agamamu kepada saya, kepada keluarga saya, kepada masyarakat, kepada anak-anak cucu saya. Jadi kesedihannya yang semacam itu. Nah, baik, kita membaca syarahnya Al-Imam Abdul Rauf Al-Munawi. Ma qabadallahu ta'ala aliman, tidaklah mencabut Allah orang yang alim, amilan bi ilmihi, yaitu yang mengamalkan ilmunya. Kenapa Al-Imam Al-Munawi mensyaratkan amilan bi ilmihi? Orang yang punya ilmu itu harus mengamalkan apa yang menjadi ilmunya, harus diamalkan. Karena ilmu itu bisa hilang kalau tidak diamalkan dan tidak diajarkan. Bisa hilang, dari ingatan kita itu bisa hilang. Sebagaimana seorang pendidik, seorang pengajar, mereka bisa hafal berbagai macam rumus, misalnya berbagai macam rumus ilmu duniawi ketika mereka selalu mengajar. Tapi kalau tidak mengajar, mereka bisa menjadi lupa. Nah, hal itu juga terjadi di kalangan ulama. Oleh karena itu, yang namanya ulama yang ada kita urusan dengan kematiannya, itu adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Min hadhil ummati, yakni ummatul ijabah. Ummatul ijabah. Nah, yang dimaksud hadis Rasulullah min hadhil ummati, dari umat ini adalah ummatul ijabah. Kita tahu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada dua, ummatul ijabah dan satunya adalah ummatul dakwah. Umat yang ijabah itu artinya menerima dakwahnya Rasulullah. Yang kedua adalah ummatul dakwah, umat yang masih proses untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya. Illa kana thughratan fil islami la tusaddu thulmatuhu ila yaumil qiyamati, kecuali dengan kematian orang alim tersebut menjadi penyesalan bagi agama, menjadi kesedihan bagi agama Islam, dan tidak akan bisa dicabut, diambil bekasnya ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Wa hadza fadlun azimun lil ilmi, ini adalah sebuah keutamaan yang sangat agung bagi ilmu agama Islam. Wa inafatun limahallihi, dan menjadi sebuah keistimewaan bagi orang yang menjadi tempatnya ilmu, ya, bagi orang yang menjadi tempatnya ilmu. Walihada qala al-Habr kama rawahu
Al-Hakim fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dikatakan habr adalah istilah lain untuk ulama yang sangat banyak ilmunya, sangat faham. Habr kama rawahul Hakim, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim fi qawlihi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Tidakkah mereka tahu, awalam, dan apakah belum, yarau, melihat mereka, anna, sesungguhnya kami, na'ti mendatangi al-arda, bumi, nangkusuha, kami hancurkan bumi itu, min atrafiha, dari tepi-tepinya. Qala al-habr mautu ulamaiha wa fuqahaiha, yaitu bumi akan hancur dengan kematian para ulama dan para ahli fiqih. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang ulama meninggal, maka biasanya kerusakan akan terjadi di mana-mana. Karena apa? Karena orang yang kita segani, yang kita belajar ilmu darinya itu sudah meninggal, maka sebuah masyarakat tersebut yang kita ada di dalamnya biasanya akan semacam kehilangan arah. Lalu kemudian akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diizinkan oleh agama. Wa kharajal Baihaqi an Abi Ja'far, dan Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Ja'far. Mungkin yang dimaksud di sini adalah Abu Ja'far At-Tabari. Mautu alim ahabbu ila iblis min mauti sab'ina abidan. Kematiannya seorang ulama itu lebih disukai oleh iblis daripada kematian 70 orang-orang yang ahli ibadah. Jadi ketika ada 70 ahli ibadah meninggal, iblis tidak susah. Tidak susah, walaupun penyembah Allah akan berkurang, iblis tidak susah. Karena ketika 70 orang yang ahli ibadah meninggal, tetap saja akan ada yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika ada satu orang yang alim meninggal, itu iblis senangnya luar biasa, karena dia merasa terbantu, ya. Dia merasa terbantu, alhamdulillah. Mungkin dia akan mengatakan alhamdulillah mungkin, ya. Ya enggak juga sih. Iblis tidak mungkin lah kemudian banyak-banyak, meskipun iblis juga memanggil Allah loh, ya. Iblis juga memanggil Allah, mengakui Allah itu Tuhan. Iblis juga mengakui Allah itu Tuhan. Qala rabbi bima aghwaytani, ya, di dalam Al-Qur'an iblis memanggil Allah dengan Rabbku, dengan Tuhanku. Qala rabbi bima aghwaytani. Nah, tapi ketika ada satu orang alim yang meninggal, maka iblis akan bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena orang yang ahli ibadah tapi tidak ditemani, tidak ditunggui oleh para ulama, biasanya ibadahnya itu akan fantasi, imajinasi. Nah, ini bahayanya di situ. Maka kenapa, ya, orang bisa saja sholat merasa khusyuk tanpa dia berwudu, bisa, itu bisa terjadi. Nah, kalau dia tidak punya fikih yang bagus, dia akan tetap sholat tanpa wudu karena merasa cukup khusyuk saja.
Karena yang penting sholat itu ingat Allah. Nah, semacam ini adalah pikiran yang bisa saja terjadi. Maka saya mengajak kepada Anda semuanya, mari kita memperbanyak jumlah ulama, meskipun nantinya juga Allah akan tetap menjadikan agama Islam ini di akhir zaman akan hilang. Tapi kewajiban kita adalah tetap berusaha, karena itu adalah ladang amal kita. Sebagaimana kita tetap berkewajiban untuk sedih ketika ada wafatnya ulama, meskipun kesedihan kita tidak berdampak apa-apa bagi agama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.